Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal pertama. Kitab Yosua pasal pertama ayat 1 sampai yang ke-8. Yosua pasal pertama ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, firman ini diberikan kepada Musa, kepada Yosua, Kenapa? Karena firman Tuhan katakan tadi bahwa Musa telah mati, telah meninggal. Dan Yosua mendapatkan mandat untuk melanjutkan pelayanan atau panggilan untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan Yosua adalah anak yang relatif masih muda, saudara, tetapi mendapatkan suatu kepercayaan yang sangat luar biasa untuk memimpin bangsa Israel, untuk menggenapi janji-janji Allah kepada umat Israel ini, yaitu menepati tanah perjanjian. Dan saudara sebagai seorang muda tentunya saudara ketika mendengar perintah amanat Tuhan ini, saudara, itu sesuatu yang tidak mudah, saudara. Ada sesuatu yang sangat berat ketika mendengar panggilan ini. Kenapa? Karena Yosua pasti, saudara, karena dia sebagai seorang bujang dari Musa, tentunya dia tahu bagaimana keadaan bangsa Israel, saudara. Dia tahu persis kondisi bangsa Israel ini. Bagaimana bangsa Israel sering berontak, sering marah, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada Musa. Sampai Musa itu kehilangan kesabarannya. Karena apa? Saking jengkelnya, saudara. Saking jengkelnya dengan tingkah laku, tindakan perbuatan orang Israel ini. Sehingga, saudara, Musa gara-gara
tidak mentaati dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan karena jengkelnya tadi, saudara, maka dia tidak masuk ke tanah apa, saudara? Perjanjian. Dia hanya diberikan hak untuk melihat saja, saudara. Hanya untuk melihat saja, tapi nggak masuk, tidak merasakan tanah perjanjian itu, saudara. Ya, dan Yosua harus menggantikan posisi itu, sehingga saudara pasti ada rasa takut, cemas, galau, dan sebagainya. Dan Tuhan tahu persis bagaimana keadaan Yosua itu. Sehingga akhirnya Tuhan itu apa, saudara? Memberikan kekuatan, memberikan dorongan. Supaya dikatakan tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan kata-kata ini, saudara, kalimat ini diucapkan oleh Tuhan bukan hanya sekali, 2 kali, tapi 3 kali, bahkan bisa 4 kali dikatakan di sana. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa, saudara? Memang, saudara, Tuhan tahu persis, ya, Yosua, ya. Dan Yosua tahu persis bagaimana kondisi orang Israel. Akan begitu tidak mudah untuk membawa bangsa Israel ini menuju ke tanah perjanjian itu. Tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan, bukan hanya dengan bangsa Israel, tapi juga, saudara, Yosua juga harus mengalahkan bangsa-bangsa yang lainnya. Peperangan harus mereka hadapi, dan ini bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Sehingga betul-betul, saudara, Tuhan memberikan dorongan, saudara, perintah supaya Yosua ini betul-betul menjadi orang yang kuat dan teguh hatinya. Sebab kalau kita nggak teguh, nggak kuat, saudara, ya kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kita masih ingat Amsal 24 dikatakan di sana. Ya, saudara, kalau kita menghadapi masa kesesakan dengan tawar hati, dikatakan apa? Kecillah kekuatan kita. Nah, Yosua, saudara, dalam menjalani panggilannya itu tentunya sekali lagi saya katakan tadi nggak mudah untuk dijalani. Karena apa? Di samping dia harus berhadapan dengan orang-orang Israel, saudara, generasi pertama itu generasi yang tegar tengkuk, yang suka emosi, suka marah, nggak bisa bersyukur, bisanya hanya bersungut-sungut, sehingga akhirnya generasi pertama itu semuanya mati di padang gurun. Dan dia melanjutkan generasi kedua, saudara. Ya, ada pepatah mengatakan apa, saudara? Buah tidak jauh dari pohonnya, saudara, ya. Ya. Kalau papanya, nenek moyangnya begitu, saudara, ada potensi besar juga anak-anaknya akan mengalami perbuatan yang sama. Ya. Bukan hanya orang Israel, tapi juga dia harus menghadapi musuh-musuh. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan memerintahkan supaya Yosua kuat dan teguh hatinya. Ini bukan seruan, saudara, himbauan, tapi ini adalah perintah, ya, yang mau tidak mau harus dimiliki oleh siapa, saudara? Oleh Yosua, untuk bisa apa? Bisa mencapai janji-janji Tuhan itu. Nah, kenapa Tuhan Allah memerintahkan supaya Yosua itu betul-betul kuat dan teguh hatinya? Karena apa, saudara? Karena kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya tadi, Tuhan telah berjanji. Tuhan berikan satu garansi, jaminan kepada Yosua, bahwa Yosua akan memiliki kehidupan yang berkemenangan. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya tadi, bahwa Tuhan memberikan janjinya itu bukannya kepada Musa, tapi juga kepada siapa? Kepada Yosua. Dikatakan apa di sana? Hamba-Ku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah apa, saudara? Kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu.
seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai apa saudara? Engkau, yaitu kepada Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini alasan kenapa Tuhan mendorong dan memberikan perintah supaya Yosua ini harus kuat dan teguh hatinya. Karena apa saudara? Sudah ada satu jaminan yang diberikan kepada Yosua. Dan jaminan itu diberikan kepada Yosua sebelum dia memasuki tanah apa saudara? Perjanjian. Ya, artinya apa saudara? Jauh-jauh hari Tuhan sudah memberikan satu garansi, satu janji bahwa dia akan menjadi pemimpin yang akan membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian itu. Artinya apa? Kemenangan itu sudah diberikan jaminan kepada Yosua. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan menyertainya. Dikatakan tadi, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Tuhan selalu ada bersama dengan Yosua. Saudara, ini satu jaminan yang Tuhan berikan kepada Yosua dalam menjalani panggilannya tadi, saudara. Penyertaan Tuhan itu tidak seperti kita, saudara. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan itu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang saudara kita lihat hari-hari ini, ya, ketika ada orang yang melakukan kejahatan, saudara, terhadap salah satu mungkin teman kita atau keluarga kita, seringkali karena kita takut, kita biarkan aja, saudara. Kita nggak berani. Ya. Tetapi Tuhan, ketika Dia menyertai, Dia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, kenapa Tuhan sampai 3 kali, 4 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah memberikan jaminan akan kemenangan. Bisa sampai ke tanah perjanjian itu, saudara. Walaupun sebelum sampai ke tanah perjanjian itu, sekali lagi, Yosua harus menghadapi proses perjuangan, peperangan, pergumulan yang luar biasa. Yang seolah-olah tidak mungkin bisa diatasi. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan tidak meninggalkan membiarkan kita, artinya Tuhan yang akan menjadi satu panglima kita, saudara, maka saudara, seberat apapun, sebesar apapun musuh-musuh yang dihadapi Yosua, Yosua bisa atasi dan berikan kemenangan kepada Yosua. Ya. Nah, masalahnya saudara, bagaimana supaya kita itu menjadi seorang pribadi yang kuat dan teguh hati kita? Nah, tadi saudara, firman Tuhan memberikan jalan atau solusinya atau caranya. Bagaimana supaya Yosua ini memiliki hidup yang kuat dan teguh hatinya, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah saudara putus asa, tapi dia terus bisa bergerak maju ke depan untuk menuju kepada sasaran yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Yang pertama, saudara, dikatakan tadi, ya, supaya kita menjadi orang yang teguh, yang kuat, yang kokoh, maka saudara, dikatakan firman Tuhan, ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, berdirilah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang ketaatan. Ya. Bicara tentang ketaatan. Ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, artinya kita harus berjalan lurus, berjalan taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya Tuhan mau supaya kita tidak berjalan menurut kemauan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Tapi kehidupan kita harus sesuai dengan apa yang dikehendak dan rencana Tuhan. Saudara, ini yang pertama yang bisa membuat hati kita teguh, kuat,
tidak mudah menyerah dan putus asa. Kalau kita mau belajar seperti Yosua, hidup taat. Dia nggak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi dia hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nanti saudara kita akan baca pasal yang ke-11 di sana. Ya, Yosua betul-betul dia melakukan apa yang diperintahkan, saudara. Tidak ada satupun yang dikurangi. Coba kita baca. Yosua 11. Ayat 15. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah dilakukan apa saudara? Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Artinya apa? Yosua betul-betul saudara, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang diabaikan. Artinya dilaksanakan semua. Baik itu yang sifatnya itu, saudara, keras maupun lunak. Ya. Enak didengar dan tidak enak didengar. Tidak ada firman yang diabaikan. Semuanya dikerjakan, dilakukan, ditaati dan dilakukan, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita itu memilih-milih ayat firman Tuhan. Kalau ayat firman berupa janji, saudara, wah ini bagi saya. Tapi kalau firman itu berupa teguran atau nasihat, nah ini cocok untuk dia ini. Ya, saudara. Ya. Sehingga kita nggak tumbuh-tumbuh rohani kita. Karena apa? Kita hanya ingin disuapi susu terus, saudara. Hanya pengen janji saja. Kita nggak mau sudah mendengar nasihat, teguran, firman Tuhan. Nah, kapan kita tumbuh dewasa, saudara? Nah, firman Tuhan di sini, saudara, kalau kita mau, saudara, meraih janji-janji Tuhan, dengarkan dan taati. Firman itu baik itu berupa teguran, nasihat. Saudara, kita harus lakukan. Seperti Yosua, tidak ada sesuatu yang diabaikan perintah itu. Artinya apa? Ditaati. Ya. Dan Tuhan katakan kalau engkau mau kuat dan teguh hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Taati, saudara. Ya, taati. Jangan pilih-pilih. Ya. Kalau ingin bertumbuh dan menjadi kuat, jangan pilih-pilih ayat firman Tuhan, ayat emas, saudara. Ya. Alkitab saudara yang saudara warna itu dengan warna yang berbeda itu kebanyakan apa, saudara? Janji. Ya, Alkitab saudara, ya, seperti saya ini, saudara. Warnanya beda-beda ya. Saudara yang saudara kasih warna itu bunyinya bunyi apa, saudara? Ya. Kalau hanya berupa janji saja, saudara, memang nggak salah, saudara. Tapi kalau hanya itu yang kita pikirkan, kita renungkan, kita pegang, kita taati, saudara, ya kita akan menjadi seperti anak-anak terus, saudara. Jadi, kalau saudara ingin menjadi seorang yang tumbuh dewasa dan menjadi kuat dan teguh, saudara, maka belajarlah seperti Yosua yang taat sepenuhnya apa yang dikatakan Tuhan. Tidak pilih-pilih. Dia melakukan. Kenapa dikatakan? Tidak ada sesuatu yang diabaikan oleh Yosua. Dia lakukan semua perintah yang diberikan kepada Musa. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua dikatakan, ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, yang kedua dikatakan tadi apa, saudara? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat
ini. Ya, jangan melupakan memperkatakan kitab Taurat ini. Ini bicara tentang apa, saudara? Bicara apa? Kata-kata bicara apa? Mulut. Ya, saudara. Kita harus apa? Menjaga mulut kita, perkataan kita. Dikatakan engkau jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya sudah mulut kita itu harus kita jaga. Supaya yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan-perkataan apa? Firman Allah. Ya. Bukan perkataan-perkataan sungut-sungutan. Seperti orang Israel. Ya. Yang kehidupannya sebagai besar dipenuhi dengan apa mulutnya, saudara? Dengan sungut-sungut. Sehingga dalam 1 Korintus pasal 10 di sana dikatakan, saudara, yang Tuhan supaya kita mengingat tidak mencontoh orang Israel itu apa dikatakan di sana? Suka sungut-sungut kalau saudara baca dalam kitab 1 Korintus pasal 10 di sana. Ya. Itu sebagai peringatan supaya kita tidak melakukan hal yang sama oleh orang Israel, yaitu sungut-sungut. Nah, Tuhan katakan, engkau jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya kita harus menjaga mulut kita. Kenapa? Mati hidup kita dikuasai oleh lidah kita, mulut kita, saudara. Ya. Nah, kenapa, saudara, bangsa Israel, generasi yang pertama, dia harus mati di padang gurun? Kenapa, saudara? Yang suka dikatakan apa, saudara? Ketika dia marah kepada Musa, apa yang dikatakan, saudara? Ngapain lu bawa kami untuk mati di sini? Apa di Mesir nggak ada kuburan? Jadi kata mati-mati itu sering keluar dari mulut orang Israel. Bukan kata-kata kehidupan, bukan kata-kata berkat, tapi kata-kata kutuk, kata-kata kematian itu yang disampaikan, dan matilah, saudara. Oleh karena itu dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Sehingga, saudara, Yosua melakukan hal itu dengan cara bagaimana, saudara? Kalau saudara melihat ketika orang Israel mengelilingi tembok apa, saudara? Tembok Yeriko. Berapa kali dia mengitari, saudara? Berapa? 7 kali. Wah, Alkitabnya nggak sama berarti, saudara. Berapa kali, saudara? 13 kali. Hari ke-7 berapa kali? 7 kali. Yang 6 kali? Yang 6 hari? Sekali. Jadi 6 tambah 7, 13 kali muterin apa, saudara? Tembok Yeriko. Ketika dia mengitari tembok Yeriko itu, rame-rame gitu, saudara? Rame-rame enggak, saudara? Enggak, saudara. Yosua melarang orang Israel untuk apa? Ngomong. Ya. Untuk ngomong, dilarang untuk ngomong. Untuk ngobrol, dilarang. Kenapa, saudara? Kalau mau buka mulut, diberikan kesempatan buka mulut, ada kesempatan enggak, saudara, untuk ngomel-ngomel? Untuk sungut-sungut, saudara? Ada kesempatan enggak? Tiap hari suruh muter, diem aja, kira-kira gimana, saudara? Ini cara perang yang aneh gitu ya. Masa setiap hari suruh muter saja, diem begitu, ngelilingi begitu saja, kembali ke kemahnya lagi. Nanti hari kedua, muter lagi dengan diem saja, cuma jalan-jalan saja, saudara. Nggak boleh ngomong. Saudara, selama 7 hari, kalau diberi kesempatan sekali saja, kira-kira gimana? Yosua ini orang gila ini. Masa perang hanya suruh muter-muter saja? Kenapa kita nggak mempersiapkan dengan senjata perang, kemudian mengebom atau melempar atau apa begitu? Kok hanya jalan-jalan saja sambil diem saja? Saudara, kalau saudara baca dalam pasal 6 ayat yang ke-10 nggak salah di sana katakan, jadi Yosua melarang orang Israel untuk ngomong. Tidak ada suara yang terdengar dari mulut mereka. Kenapa? Sekali lagi kalau diberi kesempatan, saudara, jangan-jangan seperti nenek moyangnya, saudara. Sungut-sungut, ya, ngomel-ngomel, bahkan marah-marah. Jadi kita harus menjaga mulut kita. Karena apa? Sekali lagi mati hidup kita dikuasai lidah kita.
Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar untuk memperkatakan firman Tuhan ini. Nah, kalau kita memperkatakan firman Tuhan, saudara, maka sesuai dengan janji firman Tuhan, iman kita akan semakin hari semakin apa, saudara? Semakin tumbuh. Apa? Iman timbul dari pendengaran dari firman Kristus. Kalau setiap hari saudara mendengarkan firman dalam telinga saudara, saya percaya saudara, iman kita akan semakin hari semakin apa? Timbul, tumbuh, ya. Tapi kalau setiap hari yang kita dengar adalah perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang melemahkan, tidak membangun, saudara, tetapi justru melemahkan, mencibir dan sebagainya, kira-kira gimana saudara? Baik itu suami istri, kalau tiap hari yang kita dengar itu hanya sungutan, omelan dan sebagainya, maka saya percaya saudara, itu tidak akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang sehat dan kuat. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan tadi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Karena apa saudara? Di mulut kita ini ada otoritas. Lidah kita itu ada otoritas. Walaupun kecil, walaupun tidak bertulang, tapi punya apa saudara? Punya otoritas bisa mengendalikan hidup kita seperti api yang kecil bisa membakar hutan yang besar. Seperti kemudi kapal yang kecil bisa mengendalikan kapal yang besar. Itu apa saudara? Itu gambaran lidah kita. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kepada Yosua supaya jangan lupa memperkatakan Taurat ini. Taurat-taurat firman Allah, janji-janji Allah. Saudara, teguran-teguran Allah supaya apa? Hidup kita itu nanti selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kita bisa hidup sehati-hati, tidak sembrono, tidak sembarangan. Kenapa? Kita selalu disegarkan, diingatkan. Firman-firman yang kita dengar melalui perkataan-perkataan kita, saudara. Nah, bagaimana kita bisa memperkatakan firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Oleh karena itu dikatakan, saudara, dikatakan apa? Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, untuk kita bisa memperkatakan itu, saudara, kita perlu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan di situ tuh bukan seperti baca koran, saudara. Membaca teks di televisi gitu, saudara. Ya. Kata merenungkan itu berarti kita duduk diam. Ya. Duduk diam, memikirkan, merenungkan, menghayati. Sehingga firman itu akan menjadi lembut, saudara, sehingga menyegarkan. Seperti, saudara, seperti binatang, kerbau, sapi yang pulang dari sawah, ya, dia kembali ke kandang. Kemudian duduk, kemudian dia sambil ngeriyip-ngeriyip gitu. Mulutnya apa, saudara? Bergerak, saudara. Itu apa, saudara? Rumput yang dari sawah tadi dimasukkan ke perutnya. Setelah sampai di rumah, saudara, di kandang, dia duduk, merenung, sambil riyip-riyip begitu, saudara. Ya, kemudian mulutnya itu apa, saudara? Ngunyah. Sehingga sapi itu menjadi apa, saudara? Gemuk-gemuk, tambun-tambun, saudara. Ya. Seperti singa yang mendapatkan mangsanya. Dia tidak akan mungkin bisa menikmati sambil lari. Kemudian dia duduk di bawah pohon, sudah rindang begitu. Kemudian dia baru ngunyah-ngunyah itu. Nah, demikian juga, saudara, firman itu perlu direnungkan, duduk dengan diam, nggak buru-buru, nggak kejar-kejaran, saudara. Seperti Abba, ya, kejar-kejaran, saudara. Tapi itu baik kok, saudara. Jadi hidup kita itu akan dituntun teratur gitu, saudara. Bangun tidur yang dibuka pertama adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Tapi kalau bangunnya kesiangan, saudara, wah, ngejar target, saudara. Ya, ngejar target. Karena apa? Buru-buru tadi. Dan ini tidak akan pernah masuk, saudara. Oleh karena itu perlu merenungkan siang dan malam.
Kata malam di sini bukan sekedar menunjukkan waktu, saudara. Enggak, tapi dalam bahasa aslinya itu artinya itu dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang tidak baik, saudara. Ya, kita dituntut untuk apa, saudara? Merenungkan firman Tuhan itu. Artinya kita merenungkan firman Tuhan itu bukan pada waktu kita hanya keadaan yang baik-baik, senang-senang, kita membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, enggak. Tapi dalam keadaan situasi yang tidak baik pun, keadaan yang malam itu, saudara, kita dituntut juga, disarankan, dinasihati, diperintahkan supaya kita juga merenungkan firman Allah. Baik tidak baik waktunya kita harus merenungkan firman Allah. Supaya apa, saudara? Pada waktu keadaan kita tidak baik pun, firman Allah itu muncul dan akan memimpin kita, menuntun kita, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan, saudara. Sehingga kita bisa dapatkan solusi, jalan keluar dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang memimpin, saudara, kita tidak perlu kecut dan tawar hati, saudara. Karena apa, saudara? Karena hikmat Tuhan akan menuntun saudara. Firman adalah hikmat Tuhan yang akan menolong saudara. Sehingga saudara, solusi yang Tuhan berikan kadang-kadang sangat sederhana dan gak pernah kita pikirkan, saudara. Kita bayangkan, oh kok cuma begini saja ya caranya ya. Ya, saudara, gak ruwet-ruwet. Tapi kadang-kadang sederhana sekali solusinya untuk menyelesaikan masalah yang sudah dipikir berhari-hari, tapi setelah kita merenungkan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ternyata solusinya itu sangat sederhana sekali. Oleh karena itu, saudara, sesibuk apapun, saudara, jangan sampai kita meninggalkan saat teduh bersama dengan Tuhan. Sesibuk apapun, jangan sampai kita melupakan saat teduh kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kenapa? Disitulah sebetulnya Tuhan itu memberikan cara bagaimana supaya hati kita kuat dan teguh dalam menghadapi situasi apapun. Sehingga kita bisa meraih janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Saudara, percaya enggak bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus, segala musuh sudah dikalahkan? Musuhnya sudah ditaruh di mana? Bawah telapak kakinya. Dan Kristus itu sebagai apa? Kepala gerejanya. Ya, kita tubuhnya. Kalau kepalanya sudah memiliki jaminan kemenangan, sudah mengalahkan musuhnya, tubuhnya punya enggak? Punya, saudara. Sebetulnya kita ini sudah diberikan kuasa lebih daripada pemenang. Kenapa kita sering kalah? Karena kita sendiri buat keputusan untuk apa, saudara? Untuk kalah. Ya. Karena kita sendiri telah memutuskan untuk mengalami kekalahan itu, menyerahkan diri. Iblis pun, saudara, sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dan kita yang percaya tidak akan bisa, saudara, dijamah oleh iblis selama kita tidak memberikan kesempatan. Sehingga ada firman Tuhan katakan, digambarkan singa yang mengaum-ngaum keliling, mencari apa? Mangsa yang dapat diterkamnya. Siapa itu? Yaitu yang memberi kesempatan kepada si singa itu untuk menerkamnya. Karena apa? Iblis sudah dikalahkan. Kekalahan iblis itu sudah total dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita adalah tubuhnya, kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anggota keluarganya. Tapi banyak orang Kristen mengalami kekalahan karena apa? Itu bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi karena kita sendiri yang menyerahkan diri kita untuk dikalahkan. Oleh karena itu, saudara, pada malam hari ini saya berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan sekali lagi bagi kita. Karena Tuhan sudah memberikan jaminan, janji kepada kita. Ya. Janji itu diberikan, saudara, sebelum dia masuk ke tanah perjanjian. Tapi janji kemenangan itu sudah ada. Ya. Kenapa? Tuhan menyertainya. Dan untuk itu, saudara, kita perlu sekali lagi yang pertama tadi. Ya, kita belajar untuk hidup taat, saudara. Bagaimanapun gak enaknya perintah itu, kita belajar untuk mentaatinya. Seringkali banyak orang memakai alasan kita sebagai manusia. Aku masih manusia. Saudara,
Ya semuanya manusia, di sini nggak ada yang malaikat. Ya. Di Alkitab juga nggak ada, itu manusia yang berubah menjadi malaikat, nggak ada. Semuanya manusia sama. Ya. Masalahnya itu karena mau tidak mau, saudara. Memang kadang-kadang daging itu sulit, susah. Ya. Salah satunya adalah roh pengampunan. Saudara, itu pekerjaan yang paling tidak mudah. Ya. Karena Tuhan sendiri untuk mengampuni dosa kita, harus apa, saudara? Harus apa? Harus mati, harus berkorban. Ya. Dan begitu juga kita, saudara. Kenapa kita nggak mau mengampuni? Karena kita nggak mau berkorban. Jadi saudara, mari kita belajar untuk taat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua tadi, kita belajar untuk menjaga mulut kita. Apakah perkataan-perkataan firman itu ada dalam mulut kita? Atau sebaliknya, seperti orang Israel, perkataan yang keluar adalah perkataan-perkataan yang selalu emosi, marah, bersungut-sungut, menyalahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga dia harus mati di padang gurun. Kenapa? Karena dari perkataannya itu. Yang ketiga tadi, saudara, bagaimanapun situasi keadaan kita, buruk atau baik, saudara, untung atau rugi, jangan sampai kita lupa merenungkan firman Tuhan. Kalau tiga hal ini, saudara, kita lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, saudara, maka kekuatan dan keteguhan hati kita ada dalam hidup kita. Dan ketika itu terjadi, saudara, maka saudara, tantangan sebesar apapun, saudara, seberat apapun, tidak akan bisa menghancurkan dan mengalahkan kita. Kenapa? Sekali lagi, karena ada Tuhan yang berjanji menyertai kita. Ya, Dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Selama kita tadi tiga hal tadi, saya percaya saudara, kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Kita akan meraih penggenapan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya saudara, sebagaimana yang dialami Yosua, karena dikatakan tidak ada sesuatu yang diabaikan, maka ayat yang ke-23 tadi, maka akhirnya dia mendapatkan semua janji Tuhan. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 kalau salah saudara ya, coba kita lihat. Yosua 11 ayat yang ke-23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi apa? Milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhentilah dari berperang. Itu dampak dari ayat yang ke-15 tadi, saudara. Ya, karena dia yang tidak mengabaikan firman Tuhan tadi, apa yang diperintahkan Tuhan, dia lakukan. Dan akhirnya dia merebut apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, dan saya berdoa saudara, kita tidak hanya memiliki janji, tapi janji itu menjadi satu pengalaman, fakta yang nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya mendengar kata orang, kesaksian orang lain, tapi saya berdoa setiap pribadi kita masing-masing punya pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan. Kenapa? Kita mau mentaati firman Tuhan sebagaimana Yosua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan datang kepada Tuhan,